Alia setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Saya Tifal Solesa membawa Anda pada Breaking News Kompas TV. Perhatian kami tertuju pada proses pemeriksaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah yang sudah berlangsung sejak pukul 1 siang waktu Indonesia Barat di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Visual yang Anda lihat ini adalah keadaan terbaru. Visual sebelah kiri layar Anda adalah keadaan di luar gedung utama Gedung Kejaksaan Agung, sementara visual di sebelah kanan menggambarkan keadaan di lobi gedung utama Kejaksaan Agung tempat Febri menjalani pemeriksaan hari ini di hadapan tim 9 penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Dalam keterangan terakhir yang disampaikan oleh mantan PLT Jampitsus yang saat ini kembali ke jabatan definitifnya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, proses pemeriksaan sudah dijadwalkan terhadap Febri pada hari ini di gedung utama, dan Kapus Penkum, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengonfirmasi bahwa proses pemeriksaan terhadap Febri sudah berjalan pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah lewat dari pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ini tandanya sudah lebih dari 6 jam proses pemeriksaan berjalan terhadap Febri Adriansyah. Atas perkembangan ini, terutama visual yang sedang Anda lihat, saudara, kita akan coba konfirmasi lagi dan meninjau perkembangan terbaru dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan lewat laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Gedung Kejaksaan Agung. Alfa, bantu saya dan pemirsa Kompas TV untuk memahami dinamika apa sebetulnya yang Anda bersama dengan teman-teman wartawan lain cermati saat ini di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Ya, Tifal dan juga saudara, kalau saat ini sebenarnya yang sedang kami ikuti di Kejaksaan Agung sejak siang tadi adalah proses pemeriksaan dari ex-Jampitsus Febri Ardiansyah yang menurut informasi dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, ini sudah disebutkan berlangsung sejak pukul 1 siang tadi. Memang kabarnya yang juga masih kami tunggu keterangan resminya kali ini adalah ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sudah akan dibawa ke rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun sebenarnya hal ini juga masih belum pasti karena keterangan resmi dari Kejaksaan Agung juga masih kami nantikan. Tetapi kalau melihat dinamikanya sendiri, Tifal dan juga saudara, sebenarnya dalam pemeriksaan kali ini Febri Ardiansyah ini hadir sebagai saksi dalam sprindik tindak pidana pencucian uang, walaupun prosesnya masih sangat tertutup, tidak terpantau bahkan oleh media yang sedang bertugas di Kejaksaan Agung. Tetapi menurut Anang, prosesnya atau proses pemeriksaan memang sudah berlangsung lebih dari 6 jam. Saat ini kami sama-sama menantikan proses lebih lanjutnya kalau memang dilakukan penahanan di rutan KPK atau seperti apa selanjutnya. Artinya ada perubahan status dari Febri Ardiansyah yang tanpa mendahului informasi dari Kejaksaan Agung. Kita akan nantikan bersama apakah ia menjadi tersangka dari kasus dugaan TPPU ini atau 3 sprindik lainnya juga ia menjadi juga akan ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Kalau sampai saat ini menurut informasinya statusnya masih sebagai saksi. Dan informasinya juga kami belum mendapatkan informasi lebih lengkap siapa saja yang kemudian diperiksa dalam pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung hari ini, karena yang bisa disampaikan oleh Jamwas tadi ketika konferensi pers pada siang hari, Febri Ardiansyah ini menjadi satu-satunya pihak saksi yang kemudian dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tapi kalau melihat kasusnya sendiri ada beberapa saksi sebenarnya yang terlibat dan kemungkinan besar mereka juga dipanggil dalam proses pemeriksaan hari ini. Begitu Tifal dan juga saudara, dan gambar yang Anda saksikan saat ini adalah berlokasi di lobi utama Gedung Utama Kejaksaan Agung yang menjadi lokasi pemeriksaan dari ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Tifal. Ada 2 hal yang perlu saya konfirmasi lagi di sini, Alfa. Pertama, soal ada kabar. Ini tetap harus ada konfirmasi lagi dari otoritas terkait. Yang Anda sebutkan bahwa ada rencana untuk membawa Febri ke rutan KPK. Apakah kemudian ada otoritas KPK yang berada di sekitar Gedung Kejaksaan Agung? Itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga melihat ada mobil tahanan yang bersiaga di sana. Sudahkah ada penjelasan dari otoritas Kejaksaan Agung soal mobil ini akan menuju kemana persisnya?
Persis seperti proses pemeriksaan, Tifal dan juga saudara, informasinya masih kami kumpulkan terus karena sampai saat ini memang belum terlihat ada lembaga atau otoritas dari lembaga anti rasuah yang hadir di Kejaksaan Agung. Tadi kami hanya memantau ada mobil tahanan milik Kejaksaan Agung yang sudah standby di depan gedung utama Kejaksaan Agung untuk kemungkinan besar untuk membawa Febri Ardiansyah. Tetapi lagi-lagi tanpa mendahului informasi resmi dari Kejaksaan Agung, hal ini yang mungkin bisa kami lihat di lapangan secara langsung. Ada mobil tahanan Kejaksaan Agung yang sudah menunggu, dan kita juga sedang menunggu di lobi gedung utama Kejaksaan Agung apakah Febri atau ada pihak lain yang juga kemudian dibawa ke rutan KPK. Tapi juga kemudian di KPK sendiri kami belum mendapatkan konfirmasi karena sebenarnya dalam penanganan kasus ini KPK menjadi pihak yang melakukan supervisi terhadap penanganan kasus Febri Ardiansyah, lagi-lagi untuk menghindari konflik kepentingan yang integritas dari Kejaksaan Agung itu sendiri dipertaruhkan dalam penanganan kasus Febri Ardiansyah ini sendiri. Tifal. Dari pantauan Anda, setidaknya dari siang sampai dengan malam hari ini, Alfa, setidaknya sampai dikonfirmasi bahwa pemeriksaan berlangsung pada pukul 1 siang, kemudian Anda melihat dinamika yang terjadi di Kejaksaan Agung, persisnya di gedung utama, sampai detik ini pun, ini sudah kali kedua Febri memenuhi panggilan dari penyidik Jampitsus, tapi kemudian tidak terlihat keberadaannya masuk ke dalam area komplek Kejaksaan Agung ini. Adakah hal yang betul-betul detail dijelaskan, entah itu dari Kapus Penkum atau mungkin Jampitsuskun tadi, soal keberadaan ini benar-benar sudah berada di Kejaksaan Agung atau tidak? Sudahkah ada penjelasan detail soal itu yang Anda terima di sana? Tifal, bisa dengan tegas saya sampaikan belum ada pernyataan resmi terkait dengan hal tersebut, dan menjadi pertanyaan besar juga bagi awak media, kenapa kemudian ex Jampitsus atau proses pemeriksaannya ini rasanya tidak terpantau oleh media. Bahkan kalau sebelumnya kita tahu kasus-kasus besar yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung seperti mantan Menristek Nadiem Makarim, dia secara jelas juga bisa terpantau kedatangannya ataupun ketika usai mengikuti pemeriksaan di Komisi maksud saya di Kejaksaan Agung. Tetapi ketika ini berkaitan dengan salah satu orang penting di Kejaksaan Agung, yaitu Febri Ardiansyah sebagai mantan jaksa Jampitsus, maksud saya ini nampaknya terlihat tertutup. Nah, ini yang kemudian kita harus tanyakan bersama kepada Kejaksaan Agung, bagaimana komitmen transparansi terhadap penanganan kasus Febri Ardiansyah ini, karena lagi-lagi dengan perombakan pimpinan tertinggi dari Kejaksaan Agung tadi yang dilakukan tadi pagi oleh Jaksa Agung, ini integritas dari Kejaksaan Agung dipertanyakan. Apakah kemudian Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengedepankan transparansi dalam penanganan kasus Febri ini, dan beberapa hal lain yang kemudian juga disampaikan tadi di konferensi pers tadi pagi langsung oleh koordinator tim 9 penanganan kasus Febri, yaitu Rudy Margono, yang menyebutkan bahwa sebenarnya Kejaksaan Agung saat ini masih berpegang pada putusan MK nomor 21 tahun 2014 terkait dengan mengecek keabsahan status tersangka dari Febri Ardiansyah yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Maka dari itu, dari sprindik yang kemudian dikeluarkan ulang oleh Kejaksaan Agung, termasuk pada sprindik TPPU ini sendiri, status Febri Ardiansyah masih sebagai saksi. Bahkan sebelumnya Polri sendiri, Tifal dan juga saudara, kita tahu sudah menetapkan Febri sebagai tersangka di sprindik kasus dugaan korupsi di PT Asabri. Tetapi nampaknya untuk ketika pelimpahan atau penyerahan kasus sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, hal ini nampaknya diproses ulang keabsahan status tersangka dari Febri Ardiansyah. Walaupun sebenarnya barang bukti sudah dikumpulkan begitu oleh Kepolisian Republik Indonesia. Lagi-lagi ada payung hukum yang memayungi ini semua, sehingga menjadi landasan hukum kuat bagi Kejaksaan Agung untuk
melakukan proses pemeriksaan Febri kembali menjadi saksi. Dan sebenarnya untuk malam ini yang juga kita nantikan bersama Tifal dan juga saudara adalah status dari Febri Ardiansyah itu sendiri setelah mengikuti proses pemeriksaan selama 6 jam, apakah statusnya akan naik menjadi tersangka atau sebaliknya. Tifal. Saya akan kembali ke Anda lagi nanti untuk melihat dinamika yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Agendanya hari ini Kejaksaan Agung Persisnya Tim 9 Jampitsus memeriksa mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah. Kita jeda sebentar, saudara. Tetap bersama kami di Kompas TV. Punya apa kamu? Punya Aku FIFA dan bisa punya Pajero Sport Impian.